Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya? Pastinya sobat semua baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan urusannya. Di video kali ini, saya akan menceritakan Donghua yang berjudul The Soul of Soldier Master. Mimin akan menceritakan Donghua ini langsung 12 episode di season pertamanya. Donghua ini menceritakan tentang seorang anak bernama Lisi yang menjadi pemilik dari sisa jiwa prajurit yang dikejar dan akan dihabisi oleh sekte dunia. Lisi yang hanya sebagai seorang anak nelayan kemudian berusaha untuk mengikuti lomba agar dirinya bisa masuk ke sebuah sekte. Namun ia tak menyadari bahwa dirinya sebenarnya memiliki kekuatan yang kuat. Sampai akhirnya seorang penjahat datang ke kotanya untuk mengacau. Itulah sinopsis singkat dari Donghua ini. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. 天地主临世，逐鹿之后，血祭苍六族豪杰，无敌。 Cerita dimulai dengan mengisahkan pada ribuan tahun lalu, ada 6 ras yang bertarung tanpa henti. Saat itu muncullah seorang kepala prajurit yang menantang seluruh penjuru dunia, membunuh semua yang ada di muka bumi. Ia pun mengadakan sebuah ritual untuk mengumpulkan roh dari penjuru dunia, dan berhasil mengalahkan 6 pahlawan dari ke-6 ras tersebut. Scene pun dilanjutkan dengan memperlihatkan 2 orang yang sedang mengobrol bersama. Mereka adalah Tuan Loube, seorang ahli formasi, dan Tuan Yingji, salah satu dari 4 pampir besar kaum Hou. Mereka berdua sedang menyusun rencana yang sudah disusun selama 3000 tahun. Dan saat ini, mereka sedang merencanakan tentang Arai. Yang mana, Arai merupakan aura atau energi yang mengumpulkan kehidupan setelah kematian. Tuan Loube mempunyai rencana mengeluarkan aura dari makhluk hidup dan menjadikannya sebuah pil. Setelah memperlihatkan jurusnya itu, Tuan Loube kemudian mengatakan akan menempatkan Arai itu ke dalam tempat-tempat yang terpencil, agar semua itu tidak diketahui oleh klannya. Mereka pun akan berangkat dan menaruh Arai itu di masing-masing tempat terpencil. Setelah itu di sebuah desa terlihat ada orang-orang yang sedang berlari ketakutan. Terlihat ada sebuah keluarga dari ras Banteng. Mereka adalah paman dan bibi dari Lisi yang juga memiliki anak bernama Niu Niu. Paman Niu lalu mencoba memeriksa apa yang sedang terjadi. Para penduduk desa pun mulai berjatuhan dan pingsan. Tak lama kemudian, Paman Niu melihat raksasa yang sedang mengacaukan desanya. Hingga akhirnya, ia juga tak sadarkan diri karena terkena kabut asapnya. Bibi Niu juga pun tak sadarkan diri dan hanya Niu saja yang masih sadar. Dan ternyata raksasa tersebut merupakan kakak dari Niu yang bernama Lisi, di mana ternyata semua yang terjadi itu adalah mimpi buruk dari Lisi. Lisi merupakan seorang nelayan dari ras manusia yang saat itu sedang memancing ikan. Lisi pun mengatakan bahwa sudah 8 tahun ia terus saja bermimpi seperti itu. Lalu tak lama kemudian ia pun menangkap ikan yang sudah lama ia cari selama berhari-hari. Ikan tersebut tertangkap melalui perangkap ikan yang ia pasang. Namun ketika akan pergi mengambil ikan, ia pun diserang oleh siluman ikan. Akan tetapi dengan kekuatan yang ia miliki, Lisi pun berhasil mengalahkan para siluman ikan itu. Lisi kemudian menaruh mantra dewa air di sekeliling perahunya dan akan mengambil ikan di perangkapnya. Ikan yang ditangkap Lisi merupakan ikan yang memiliki 7 warna. Ikan yang mampu menciptakan ilusi dan tidak terdiam di suatu tempat, sehingga sangat sulit untuk menangkapnya. Lisi harus bisa menangkap ikan tersebut karena ia akan berpartisipasi dalam pemilihan dan ikut sekte. Ketika akan mengambilnya, ikan itu pun langsung melompat, namun untungnya Lisi berhasil menangkapnya kembali. Ikan itu seketika mengecil dan Lisi memasukkannya ke dalam tempat yang sudah ia siapkan. Di sisi lain, terlihat Paman Wang yang sedang khawatir kepada Lisi karena sampai sekarang belum pulang. Sebab, esok adalah batas akhir dari pemilihan. Sementara itu, Lisi yang sedang berada di perahunya kini tertidur dan dibawa ke dalam ilusi ikan tersebut.
dalam mimpinya, Li Si bertemu dengan raksasa yang terus-menerus menyerangnya. Li Si pun mencoba menyerang balik namun semuanya sia-sia. Ia pun heran bagaimana bisa raksasa itu bisa sangat kuat. Li Si kemudian menahan dengan tangannya serangan yang dilancarkan oleh raksasa itu. Ia mengatakan bahwa ia tak akan kalah oleh raksasa tersebut. Raksasa itu kemudian mengatakan ia akan memasuki tubuh Li Si dan membawa sisa-sisa jiwanya dan menjadi tuan tanpa akhir baginya agar jiwanya tak akan pernah hilang. Raksasa itu masuk ke dalam tubuh Li Si dan bersemayam di sebuah kalungnya. Setelah beberapa saat, terlihat Li Si yang telah terbangun dan sudah sampai di kota Linhai. Di saat yang bersamaan, terlihat ada sekte baru yang baru pertama kali datang ke kota itu. Para penduduk pun tahu kalau sekte tersebut adalah sekte Yipin yang merupakan sekte tingkat 5. Di sisi lain, Paman Wang sedang menunggu Li Si pulang dari menangkap ikannya. Ia pun melihat Li Si yang sudah sampai dan sedang mensandarkan kapalnya. Li Si kemudian memperlihatkan ikan berwarna yang sudah ia tangkap. Pamannya lalu menukar ikan itu dengan sebuah token dan meminta agar Li Si membawanya ke tempat Laosang karena ia akan mengaturnya untuk Li Si. Li Si pun bergegas pergi untuk menemuinya. Di saat yang bersamaan, ada sebuah kapal besar yang bersandar, dan pemilik dari kapal itu adalah seorang wanita cantik dari ras manusia yang bernama Nonasi. Ia pun turun dari kapalnya dengan menaiki batu sihirnya. Sesampainya di kota, batu itu pun langsung menjadi boneka sihir. Batu itu ternyata batu iblis yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di sana pun ada seorang dokter yang bernama Puseng yang merupakan seorang kultivator yang menjadi dokter untuk mengobati manusia biasa. Ia sedang mengobati para pasiennya. Ada juga seorang gadis dari ras rubah yang bernama Nona Xingye. Ia hidup sendiri dan tidak mempunyai klan serta sangat usil. Setelah mengambil obat Puseng, Nona Xingye lalu lari. Puseng kemudian menyuruh Li Si untuk mengejarnya. Xingye kemudian berlari meminta tolong dan berpura-pura tak ingin menikah dengan Li Si. Hingga Nonasi yang melihat mereka dan ia pun datang untuk menolongnya. Namun Li Si dengan tak sengaja memegang gunung aktif Nonasi. Hal itu pun membuatnya marah dan langsung menampar Li Si. Sementara itu terlihat ada kapal lain yang akan bersandar dan mereka membawa monster besar dari ras hiu iblis. Ketika telah mendarat, monster itu malah mencoba menyerang orang-orang yang ada di sana. Akan tetapi kedua penjaganya berhasil mengendalikannya. Di sisi lain, Nonasi masih tidak terima dengan Li Si. Li Si pun mengatakan kalau semua itu salah paham dan ia sedang mengejar pencuri. Namun Nonasi tak percaya dan terus saja menyerangnya. Nona Xingye yang sedang kabur malah bertemu dengan monster hiu yang langsung mengamuk. Kedua pengawalnya pun kini tak sanggup dan terpental olehnya. Hingga Nona Xingye tak sengaja membuka segel dari monster hiu itu. Di saat hiu itu akan menyerang balik, Tuan Puseng menangkis serangannya. Lalu dari dalam kota Linhai, terlihat ada seorang dari siluman kuda yang bernama Tuan Mabu. Ia sedang bersama dengan orang terkaya di kota Linhai bernama Qianjia dari ras manusia. Ia mengatakan kalau ia telah menemukan keponakan dari ahli pemburu ikan dan ikannya akan segera dibawanya. Tuan Mabu menjanjikan kalau ikan berwarna ada di tangannya, maka masa depan kedua anaknya tidak akan terbatas. Setelah itu, Tuan Qianji pergi ke toko milik Paman Wang, karena mereka sudah sepakat untuk memberikan ikan berwarnanya.
Sementara itu, monster ikan hiu yang sedang mengamuk kini sedang dihentikan oleh Lisi. Namun Lisi malah mempermainkan monster tersebut. Lisi yang mencoba serius kemudian dengan gampangnya mengalahkan monster hiu tersebut. 偏偏还玩了起来，16颗，变了。Tuan Puseng lalu mengobati kedua pengawal yang membawa monster hiu. Di saat itu juga, Lisi bertemu dengan Paman Wang. Lalu Paman Wang menanyakan kenapa Lisi masih di sini. Namun ketika ia akan pergi, monster ikan hiu bangkit kembali dan mengamuk. Lisi kemudian meminta Paman Wang untuk pergi terlebih dahulu, karena ia akan kembali mengalahkan monster hiu yang juga dibantu oleh Nonasi. Siluman hiu itu kemudian mengeluarkan batu biru yang merupakan salah satu dari 4 batu ajaib. Setelah memakan batu itu, monster hiu langsung menjadi kuat. Mereka pun sangat kewalahan menghadapi monster hiu itu. Hingga Lisi yang ingin buru-buru pergi mendaftar pertandingan, kini mulai serius. Seketika, kalung Lisi menyala dan menjadikannya sangat kuat. Ia pun mengalahkan monster itu dengan satu serangan saja. Nonasi pun terkejut karena ia melihat monster hiu yang sudah terkapar dan tak tahu siapa yang mengalahkannya. Lisi pun bergegas pergi untuk mendaftar karena waktu pendaftaran akan segera habis. Dari dalam kota, terlihat Tuan Gu yang merupakan kepala pialang bawah tanah. Ia sedang menunggu kabar dari seseorang yang membawa ikan 7 warna. Onsang dari ras manusia badak yang merupakan kepala kepolisian mengatakan untuk tidak usah khawatir karena ikannya akan segera datang. Tuan Gu juga mengatakan kalau misinya tak diselesaikan, jangan harap Lisi bisa mengambil kartu itu untuk bertanding. Lalu dari pinggiran kota, Paman Niu sedang berpamitan kepada keluarganya untuk pergi berpatroli di Gunung He bersama dengan teman-temannya yang bernama Moren, Shuyi, dan Quan Shai. 石头老嚷嚷着要参加遴选， 到妈妈这儿来。 没办法，只能这样了。爸爸再见。走了。早，来点儿。在家吃牛哥，啊。 您去。 Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan Paman Niu yang akan pergi berpatroli bersama teman-temannya. Di perbatasan kota, penjaga pun menanyakan mengapa akhir-akhir ini Paman Niu dan teman-temannya yang selalu berpatroli. Paman Niu pun mengatakan bahwa Lisi sedang sibuk melakukan pendaftaran, sehingga hanya ia dan teman-temannya saja yang ada waktu. 走了啊。 牛哥慢走啊！ Sementara itu, siluman hiu yang bernama Sao Dao Dao kini sudah tak berdaya. Kedua penjaganya kemudian ingin mengikatnya kembali dengan rantainya. Akan tetapi salah satu penjaganya malah ketakutan, sehingga Puseng membantu mereka dan menyegel siluman hiu itu. Lalu karena sedang terburu-buru, Lisi terus berlari tanpa berhenti agar dirinya tidak terlambat mendaftar. Ia kemudian tak sengaja menabrak seorang kultivator yang misterius. Namun kultivator itu langsung memaafkan Lisi karena ia melihat Lisi masih muda. Namun di saat yang bersamaan, ada 2 orang yang tidak sengaja menabraknya. Ia pun tanpa segan-segan langsung menghabisi mereka hanya menggunakan jarinya saja. Di pusat kota, Kepala Sang sedang menunggu Lisi yang juga belum datang. Karena tidak lama lagi, pendaftaran akan segera ditutup. Tak lama kemudian, Lisi pun sampai dan bergegas menemui Paman Sang yang sudah menunggunya. 石头今天怎么这么磨蹭啊？不得呀！张叔，张叔，石头，快点儿，咱们进去再说。 Pendaftaran tersebut merupakan upacara pemilihan oleh Raja Kui dari negeri Dalu. Upacara ini dilakukan 5 tahun sekali untuk memilih anak muda bertalenta yang dihadiri oleh para master dari berbagai sekte. Paman Sang kemudian meminta tanda bukti yang ditukar dengan ikan 7 warna. Paman Sang kemudian mengambilnya dan pergi memberitahu Tuan Gu. Lisi sangat berharap agar bisa lolos dari pendaftaran tersebut, karena semua itu adalah kesempatannya untuk meninggalkan kota Linhai, serta kesempatannya untuk masuk ke dalam sekte sehingga ia tak boleh kalah. 遴选眼下离开临海城的最佳时机，可是我进宗门唯一的机会，我一定不会输的。 Sementara itu, Paman Sang pergi menemui Tuan Gu dan menukar tanda bukti itu dengan token untuk Lisi. Setelah itu, Paman Sang pergi kembali menemui Lisi dan memberikan token pendaftarannya. Lisi sangat berterima kasih kepada Paman Sang karena sudah merepotkannya. Lalu Paman Sang meminta Lisi agar segera mendaftar.
谢谢张叔，让您费心了。哎呀，行了行了，快去报名吧。就真被袁术给搅黄了。女侠。 Ketika Lisi masuk ke dalam untuk mendaftar, ia bertemu dengan dua anak manja yaitu Xian Qin dan Xin Ying yang juga akan ikut pendaftaran. Kedua anak itu lalu datang menghampiri Lisi dan mengatakan kalau ia menantang Lisi untuk bertarung. Namun karena waktu pendaftaran akan segera habis, Lisi pun menolaknya dan memilih untuk mendaftar terlebih dahulu. Sementara itu Nona Si terlihat sedang mencari Lisi, namun ia malah bertemu dengan Xing Ye. Nona Si pun mengatakan bahwa Nona Xing Ye telah menipu Puseng dan mengambil obatnya. Nona Xing Ye kemudian berpura-pura sakit dan memuntahkan darah. Akan tetapi Nona Si tahu kalau ia berbohong, sehingga Nona Xing Ye memilih untuk segera melarikan diri. 你骗的这药是给你自己吃的？其实我病了，你看我都咳出血，也太假了吧！哼，我看你怎么装啊！怎么这么命苦啊！ Nona Si kemudian mampir ke sebuah hotel nomor 1 di sana. Ia meminta agar pelayan menyediakan makanan yang enak. Pelayan itu kemudian menyebutkan makanan yang enak sambil bernyanyi. 女侠，您听好了，我们烙炸丸子、豆腐丸子、一品肉、欧肉、大肉、烤肉、白肉、紫烩鳗鱼、炒白虾、炝金海。 Lisi yang telah selesai mendaftar sangat senang karena pendaftarannya berjalan dengan mulus. Kedua anak itu kemudian kembali menghadang Lisi. Mereka menyuruh Lisi untuk menikmati waktunya, karena bila sudah di arena pertarungan, mereka akan menghajarnya. Lisi pun tak memperdulikannya dan langsung pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, siluman hiu akan diserahkan oleh kepolisian kota Linhe. Namun di perjalanan mereka dihadang oleh siluman iblis dari ras armadillo yang bernama Chiayo. Ia berkata untuk melepaskan siluman hiu itu, karena jika tidak, ia akan melepaskannya dengan paksa. 又来一个妖啊！你露上一手。 Setelah melumpuhkan kedua pengawalnya, ia lalu mendekati siluman hiu dan mengatakan akan menolongnya. Setelah bebas, siluman hiu itu bukannya berterima kasih kepada Chiayo, malah langsung menyerangnya. Chiayo mengatakan kalau kedatangannya itu diutus oleh Tuan Huixi. Seketika, siluman hiu langsung teringat dengan Tuan Huixi karena ia sangat takut dengannya, sehingga ia langsung turut kepada siluman armadillo. Sementara kedua pengawalnya itu pura-pura mati untuk menyelamatkan diri mereka. 不好！ 那你去打回死！ Lalu di dalam hutan, ada siluman pohon yang bernama Mumu. Ia ditemani oleh siluman murai yang bernama Guan-Guan. Serta ada seorang dari ras ular beracun yang bernama Huixi. Saat itu, ia sedang dalam keadaan terluka. Ia pun menanyakan di mana keberadaan Nona Xing Ye. Mumu mengatakan kalau Xing Ye sedang mencarikan obat untuknya. Tak lama kemudian Nona Xing Ye pun datang untuk memberikan obat kepada Tuan Huixi. Yang sebelumnya, ia ambil pada Puseng. Obat tersebut adalah obat pembersih otot tingkat 7. Setelah memakannya, Tuan Huixi langsung pulih kembali. Tuan Huixi ternyata adalah seorang di antara siluman yang mengaku sebagai keturunan naga. Ia dibenci oleh para siluman dan bersembunyi di gunung. Seketika Nona Xing Ye langsung terkejut melihat wajah Tuan Huixi yang berubah dan memancarkan aura yang jahat. Nona Xing Ye pun mengatakan ia mau menolongnya. Ia beralasan terluka karena belajar meramu obat. Namun semua itu ternyata bohong. 念在你救过我在月圆之前，因时，否则喜欢凑热闹了。 Sementara itu, Lisi bertemu dengan teman lamanya yang bernama Guan Tou. Ia menyuruh Lisi untuk tidak berbuat keributan kepada kedua anak sebelumnya, karena mereka adalah keluarga besar. Pertandingan pun akan segera dimulai, di mana saat itu dihadiri oleh wali kota bernama Su Sengguan dari ras manusia. Ia lalu menyapa tuan utusan khusus dan menyuruh untuk menontonnya. Tuan khusus itu menjawab bahwa ia akan menuruti apa kata tuan rumah, dan ia juga ingin melihat bakat-bakat anak muda di kota Linhai. Pertandingan pertama pun akan dimulai. Sosok pertama yang memasuki arena adalah Ketua Pulau Tianxin dari Pulau Lebah. Ia bernama Master Feng Mi dari ras manusia lebah. Dan yang kedua adalah seorang wanita bernama Xiu Yan dari ras manusia. Ia adalah ketua kuil Yin Yang. Dan yang ketiga adalah ketua kuil Changqing yang bernama Master Puling. Ia merupakan keturunan naga pulau. 率先登场的这位，来自丰岛的甜心风蜜仙；现在出场的这位，来自阴阳观的修言系；来自长。
Lalu, pengawal yang sebelumnya terjebak merasa senang karena Puseng datang menolong mereka. Tuan Puseng pun menanyakan siapa yang membawa kabur siluman hiu itu. Mereka pun mengatakan kalau yang membawanya adalah siluman armadillo. Cerita dilanjutkan dengan wali kota Shu Shengguan mengatakan kalau ada satu master lagi yang akan datang. Ia adalah orang yang selalu hadir setiap kali kota Linhai sedang ada pemilihan, yaitu siluman kupu-kupu dari sekte Bai Hua yang bernama Di Ying. Tak lama kemudian wali kota Shu Shengguan mengumumkan kalau pemilihan akan segera dimulai. Saat gendang dibunyikan, arena ujian pun tiba-tiba muncul dari dalam tanah dan terbang di udara. Pejabat kota Linhai lalu menjelaskan peraturannya, di mana pemilihan kali ini terdiri dari 3 babak. Babak pertama babak mesin dan 3 kandidat akan berlomba bersamaan, serta waktu yang diberikan adalah 1 dupa. Pemilihan pun langsung dimulai. Sementara itu, dari dalam hutan, Paman Niu dan teman-temannya sedang berpatroli. Tiba-tiba, Mauren yang sedang berada di belakang diserang oleh sesuatu. Paman Niu kemudian pergi mengeceknya dan melihat Mauren yang telah tewas berada di atas pohon. Paman Niu pun sangat marah dan meminta siapa saja yang melakukannya agar segera keluar menghadapinya. Tiba-tiba, seekor ular besar pun langsung menyerang Paman Niu. Ular itu juga menyerang kedua temannya yang lain. Namun, Suyi berhasil selamat dan mencoba untuk kabur. Setelah Suyi kabur, ular itu pun berhenti mengejarnya dan berubah menjadi manusia. Di mana ternyata ia adalah Tuan Huishi dari ras manusia ular yang sebelumnya telah meminum obat. Yang menurutnya, obat tersebut sangat luar biasa, karena luka di tubuhnya sudah hampir sembuh semuanya. Para peserta ujian kini telah bersiap. Mereka adalah Lu Renjia, Lu Renji, dan Lu Rembing. Ujian mereka adalah melewati beberapa rintangan. Namun ketika melakukannya, tak ada satupun dari mereka yang berhasil melewatinya. Begitupun dengan tim selanjutnya, tak ada yang bisa lolos. Lalu Paman Lau yang didatangi oleh seseorang yang menyampaikan kalau Lisi bertarung dengan siluman hiu. Lisi juga ikut dalam arena pemilihan. Seketika, Paman Lau yang sangat marah karena Lisi mengikuti pemilihan itu. Ia pun langsung menyusul Lisi di arena pemilihan dalam keadaan mabuk. Sementara Nonasi yang tahu kalau Lau yang adalah paman Lisi, lalu mencoba mengikutinya karena ia juga sedang mencari Lisi. Lalu, dari gerbang kota Linhai, terlihat Suyi yang sedang berlari ketakutan. Ia berlari sambil meminta tolong dan mengatakan kalau ia melihat siluman ular di dalam hutan. Ia terus saja berlari ke dalam kota sambil berteriak melihat siluman ular. Lalu di arena pemilihan, giliran ras manusia rusa yang akan maju. Terlihat ada seorang gadis dari ras rusa yang merupakan teman masa kecil Lisi yang bernama Lu Xiaqin. Serta ada 2 orang saudara kembar yang bernama Niu Ben dan Niu Yen. Di saat bersamaan, Tuan Huishi datang ke tempat arena pemilihan. Ia datang untuk menyerap semua energi roh yang ada di sana. Tuan Huishi mengatakan kalau tempat itu adalah tempat yang menguntungkan karena banyaknya energi roh yang berkumpul. Ia tinggal menggerakkan jarinya saja jika ingin mengambilnya. Lalu, Suyi yang sedang mengamuk di kota karena ketakutan ditenangkan oleh Fusheng dengan mantranya. Ia mengatakan kalau Suyi terkena trauma, serta siluman hiu Xiao Dao Dao telah kabur dari pengawalannya. Tuan Shang lalu pergi untuk membahas strategi dengan atasannya.
Lalu, Liu Xiaoqin yang sedang mengikuti ujian berusaha dijatuhkan oleh saudara kembar itu. Namun ia berhasil menghindarinya dan sampai ke garis finish. Kedua saudara kembar itu pun juga berhasil lolos sampai ke garis finish. Sementara itu, siluman hiu Xiao Dao Dao kini berada di dasar laut untuk memasang formulasi yang diperintahkan oleh Tuan Huishi. Sedangkan siluman armadillo akan memasang formulasi di kota Linhai. Ia sebenarnya terpaksa melakukan itu karena dipaksa oleh Tuan Huishi, dikarenakan teman-temannya sedang diancam. Ketika siluman armadillo dan siluman hiu itu memasangnya secara bersamaan, tiba-tiba semua rerumputan menjadi warna kuning, di mana formulasi itu ternyata adalah formulasi zaman dulu. Leluhur Hao memiliki sebuah formulasi yang bisa mengubah energi roh orang mati menjadi pil obat. Sementara itu, siluman armadillo heran melihat energi yang sedang berkumpul menjadi satu. Ia pun seketika mengingat teman-temannya. Energi roh yang dikumpulkan untuk Tuan Huishi itu langsung ditelan olehnya. Tiba-tiba, energi roh siluman armadillo langsung meningkat. Lalu ketika akan pergi menyelamatkan teman-temannya, ia melihat banyaknya mayat. Ia tahu kalau semua itu pasti perbuatan Tuan Huishi yang terlalu sadis. Saat akan pergi, mayat-mayat yang di sana hidup kembali dan ingin mengejarnya. Di arena pemilihan, kini giliran Li Si yang akan maju. Orang-orang pun banyak yang mendukung Li Si dalam pemilihannya. Di sisi lain, dari dalam kota, terlihat ada seorang wanita bernama Bai Luo Luo. Ia berasal dari ras siluman harimau, anak dari Bai Yin dari istana Yuejiang. Saat itu, ia sedang mencari seseorang. Ia begitu polos karena ia baru saja pertama kali keluar dari istananya. Lalu, Paman Sang yang sedang berada di kantor pemerintahan terkejut karena ia baru tahu kalau Paman Yu membawa timnya ke gedung He dan hanya Sui saja yang telah kembali. Ia pun berniat untuk pergi mencari Paman Yu bersama dengan anggotanya yang lainnya. Lalu, Li Si yang mengikuti ujian pemilihan terlihat hanya bermain-main saja, padahal ia bisa dengan mudah melewati semua rintangan itu. Paman Lao Yang pun kini telah sampai di lokasi ujian pemilihan. Begitu pula dengan Puseng yang telah hadir. Li Si akhirnya berhasil lolos pada ujian babak pertamanya, namun Tuan Wali Kota tidak setuju dan berniat menggugurkan Li Si karena ia berlomba dengan tidak serius. Akan tetapi Tuan Ma mengatakan bahwa tak perlu menggugurkan Li Si karena menurutnya Li Si sangat menikmati apa yang ia lakukan. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan Mumu yang sedang sakit akibat kelelahan di dalam tambang. Nona Xingye kemudian membawanya keluar menghangatkannya di dekat api unggun. Mumu ternyata terkena racun dingin dari Tuan Huishi. Mumu terus saja memanggil Jiayo yang sudah ia anggap sebagai saudaranya. Di sisi lain, siluman armadillo yaitu Jiayo merasa kalau teman-temannya sedang dalam bahaya. Ia berniat ingin menghabisi Tuan Huishi agar mereka semua bisa selamat. Ia lalu bergegas pergi mencari Tuan Huishi untuk menghabisinya. Sementara itu, Mumu mulai tersadar dari pingsannya. Nona Xingye lalu meminta Guan-Guan untuk membawa Mumu dan menyembunyikannya ke tempat yang aman, karena ia akan pergi ke kota mencari obat untuk Mumu. Di sisi lain, siluman harimau Bai Luo Luo telah sampai ke pusat kota Linhai. Ia membuat dirinya tak terlihat agar bisa mencuri barang-barang orang. Tak lama kemudian, ia mendekati Nona Si dan mengambil kalung batunya dengan kekuatannya. Akan tetapi Nona Si tahu kalau ia telah mengambil kalung batu dewanya. Nona Si pun mengejarnya dan meminta untuk mengembalikan kalungnya. Bai Luo Luo yang tak mau memberikannya akhirnya membuat mereka harus bertarung.
Nona Si pun berhasil menangkapnya dan membuat Bai Luolua meminta maaf. Nona Si kemudian mengambil kembali kalung batu dewanya. Di saat yang bersamaan, Li Si telah lolos dalam ujian babak pertamanya. Ia kemudian turun untuk menghampiri Tuan Fusheng. Namun ketika akan turun, ia melihat pamannya yang sedang bersama Tuan Fusheng. Li Si pun tak jadi menghampirinya dan memilih pergi. Ia takut akan dimarahi karena telah mengikuti ujian. Namun di saat itu, ada Nona Si yang tiba-tiba kalungnya bergerak ke arah Li Si. Begitu pula dengan Li Si, kalungnya yang bergerak dan saling mendekati. Mereka berdua pun sangat terkejut karena mereka berdua juga tidak mengetahui apa yang terjadi dengan kalungnya masing-masing. 你一直在控制我向你靠近，我本源是五彩神石，乃天地灵总。现在这小子体的力量，迟早帮这小子结识自毁。 Diceritakan, asal-usul dari liontin mereka yaitu pada zaman dahulu ketika penyihir agung Niwa menggunakan batu 5 warna untuk membuat langit. Pedang Xuan Yuan terjatuh di salah satu sudut dunia Shanghai, dan serpihan arwah Ciyu masuk ke serpihan batu dikarenakan pedang Xuan Yuan. Sejak saat itu, pecahan batu dewa dan juga sang prajurit kepala hidup dan mati bersama. Seketika, kalung mereka pun terlepas dan Li Si memilih pergi untuk menghindarinya. Nona Si memilih untuk mengikuti Li Si. Li Si yang terus diikuti akhirnya meminta Nona Si untuk menyudahi pertikaian mereka. Nona Si juga sebenarnya malas membuat perhitungan dengan Li Si. Tak lama kemudian Li Si melihat adiknya Niu Niu yang sedang bermain di sana yang akan tertabrak gerobak. Li Si dan Niu Niu pun berterima kasih atas pertolongan Nona Si. Li Si kemudian mengantarkan Niu Niu pulang, namun tak sengaja ia pun terjatuh dan membuat Li Si khawatir. Di sini pun Nona Si tahu kalau Li Si adalah anak yang peduli kepada adiknya. Nona Si lalu memberikan manisan kepada Niu Niu. Di sini, Nona Si menanyakan mengapa ia memanggil Li Si kakak padahal mereka berbeda ras. Niu Niu pun mengatakan bahwa ia melihat Li Si sudah dari sejak lahir. 我一出生就看到了认族，就不能叫哥哥做哥哥吗？认祖，臭小子呢？是你认祖，肯定不会是真的兄妹啊！为什么要分族群呢？ Tak lama kemudian, ibu Niu Niu pun datang untuk menjemputnya. Di sisi lain, ujian pemilihan babak pertama pun telah usai. Para master juga kini telah meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Tuan Ma menemui salah satu orang terkaya di Linhai, yaitu Tuan Lin Pacai, yang mengatakan kalau ikan 7 warna telah berada di tangannya. Ia menunggu perintah Tuan Ma selanjutnya. Tuan Fusheng pun mendengar percakapan mereka tentang ikan yang Li Si dapatkan. 石头状的之后，你们钱家将不负大人所望。去办吧。是。看来有事要发生，石头商量一下。去。 Tuan Fusheng tahu kalau daun-daun telah diserap energinya. Ia akhirnya mencari sumber energi itu dan menemukan sebuah formulasi. Ia pun mencoba untuk menghancurkannya dengan mantranya. Ia juga melihat jejak siluman yang telah menyerap energi roh itu, di mana jejak kaki tersebut merupakan jejak dari siluman armadillo Jiayo yang terpaksa menyerap energi roh untuk membalas perbuatan Tuan Huixi. Namun Jiayo tahu kalau dirinya belum cukup kuat untuk mengalahkan Tuan Huixi. Ia pun bertemu dengan siluman hiu Shao Dao Dao. Ia ingin memanfaatkannya untuk melawan Tuan Huixi. 凭什么有办法啦？蠢货！ Sementara itu, Li Si dan Nona Si ternyata masih saja bertengkar. Lalu ketika pesan dari Tuan Fusheng datang, tiba-tiba saja ada seseorang yang menangkapnya. Ia adalah Tuan Ying dari Istana Lusan. Li Si kemudian meminta kertas terbang itu. Namun ketika Ying mendekati Li Si, ia melihat bayangan hitam yang ada di tubuh Li Si. Ia lalu memberikan kertas itu kepadanya. Setelah Li Si membacanya, pesan itu pun menyuruhnya untuk segera bertemu di tempat latihan. Li Si pun bergegas pergi menemui Tuan Fusheng. Nona Si ternyata telah mengenal Tuan Ying. Ia menanyakan mengapa Tuan Ying ada di kota Linhai. 竟然在这儿跟一个乡野小子了。常大小姐贵为天之骄，说出去会有很……真是越来越怪不得都被你吸引。 Tuan Ying sangat senang berada di kota Linhai karena banyak harta karun yang berharga. Ia pun menggunakan kekuatannya dan membuat orang-orang di sekelilingnya menjadi patung. Ia juga mengatakan setelah latihan berpuluh-puluh ribu tahun lamanya, ia merasakan kembali perasaan tidak sabar menantikan sesuatu. Di sini pun dijelaskan, menurut legenda ketika Hou ingin menghancurkan dunia, ia disegel oleh dewa kuno. Demi memisahkan diri dari segel, ia memisahkan arwahnya menjadi 4, dan salah satu arwahnya adalah Tuan Ying.
Sementara itu Tuan Puseng masih mengikuti jejak siluman Armadillo. Ia tahu kalau jejak siluman itu tidak sama dan kemungkinan siluman itu baru mendapatkan kekuatan yang cukup besar dan juga belum bisa mengendalikan kekuatannya itu. Ia harus cepat menemukannya sebelum semakin sulit untuk mengalahkannya. Di dalam hutan, siluman Armadillo Jiayo dan siluman hiu Xiao Daodao bertemu Tuan Huixi. Di sini, Tuan Huixi tahu kalau Xiao Daodao ingin menyerangnya. Ia pun membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. 胆子不小啊，怎么这打扰我赏玩？碎了。 Tuan Huixi ternyata tahu kalau Tuan Puseng sedang mendengarnya. Ia kemudian menyerang Tuan Huixi hingga membuat mereka berdua harus bertarung. Merasa tak bisa menang, Tuan Puseng mencoba mengelabui Tuan Huixi untuk kabur. 那道符了，云转太虚，这武神就靠他了。 Tuan Huixi lalu menyuruh Jiayo untuk mengejarnya. 小的一定不会让他活着回去的。 Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua, The Soul of Soldier Master, yang sekaligus menutup dari season pertamanya. Untuk part selanjutnya, akan Mimin lanjutkan lagi di season keduanya. Jangan lupa untuk selalu support channel ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.